Selamat datang di Banyumas Culture Festival 2026 Harmoni Budaya di usia 455 tahun Banyumas. Tapi tadi panitia udah bilang pada saya, Kang Jarot aja kesuwen. Kenapa sih? Wis diwelin karo Pak Dewo. Jadi Pak Dewo, ya Pak Dewo tadi ngerti ya dari kanya kalau ini ngomong mambrah-mambrah. Yang terakhir adalah penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori tokoh pelaku dan pelestari budaya Banyumas diberikan kepada Bapak Ahmad Tohari. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Tohari, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Citrawati. Oh, ini ambillah apa yang semestinya kau ambil dariku, Raden Sumantri. Jika kesalahan Raden Sumantri adalah Barang
Cangkisrana, matamu selalu berubah menjadi matang kalangan di setiap kali disuguhi brutunya lengger. Ya. Kanugrahan Sang Jawa Tanggung yang akan memayungi persemadian Paduka Sinuwun. Mereka sedang bersiaga memasuki wilayah Maespati, Raden. Siagakan semua prajurit Maespati Wiratamtama. Siapkan kereta perang untukku. Aku sendiri yang akan memimpin prajurit Maespati menghadang kedatangan Prabu Rahwana Raja. Tahan langkahmu, Raden.
Budaya adalah cermin jiwa bangsa. Ia tidak sekedar gerak dan tari, namun kisah tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Selamat datang di Banyumas Kultur Festival 2026, Harmoni Budaya di usia 455 tahun Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan pada malam hari ini kami ucapkan selamat malam kepada Bupati Banyumas, Bapak Dr. Andes Sadewo Tri Lastiono MM. Selamat malam Bapak. Yang berikutnya kami ucapkan selamat malam kepada Wakil Bupati Banyumas, Ibu Hajah Dwi Asih Lintarti. Dan kami ucapkan selamat malam kepada PLT Kadinpora Kabupaten Banyumas, Bapak Junaidi. Selamat malam mewakili Kapolresta Kabupaten Banyumas, selaku Kasat Binmas Polresta Banyumas, Kompol Sutrisno SH.MH. Dan selamat malam kepada Komandan Kodim 0701 Letkol Infantri Edward Deru Saka Samosir, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Bapak Gloria Sinu Haji SH.MH. Dan kami ucapkan selamat malam kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, Dr. Adung Sutranggono SH.MH. Dan kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Dr. Edi Daulata Sembiring SH.MH. Dan yang selanjutnya kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, Bapak Andita Yuni Santoso SH.MKM. Dan kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada Kepala Pengadilan Agama Purwokerto, Bapak Abdul Rahman Salam SAG.MH. Kepala Pengadilan Agama Banyumas, Bapak Muhammad Isna Wahyadi SHI MSI. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Adi Satria Suryo Sulistyo atau yang mewakilinya. Yang berikutnya kami ucapkan selamat malam kepada anggota DPR RI Komisi 6, Ibu Siti Muharomah. Dan kami ucapkan selamat malam kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Juli Krisdianto atau yang mewakilinya. Dan kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Sekda Kabupaten Banyumas, Bapak Agus Nur Hadi. Kami ucapkan selamat malam kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Bapak Mahdi Abdillah. Dan Kepala OJK Purwokerto, Bapak Harmain Biladi. Dan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia dan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Banyumas yang hadir pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya Dipta Prabandaru akan menemani seluruh rangkaian acara pada malam hari ini di Banyumas Kultur Festival dalam rangka memperingati 455 tahun Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan untuk dapat bangkit berdiri sebagai wujud nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Saya ingin salam sapa dulu untuk Anda pada malam hari ini. Banyumas kepriwe kabare? Banyumas kepriwe kabare? Jawabannya main ya. Main gitu ya. Banyumas kepriwe kabare? Iya. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Baiklah, kepada seluruh warga Banyumas yang tercinta pada malam hari ini, kepada Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia pada malam hari ini, kita akan memasuki rangkaian acara yang berikutnya, yaitu adalah laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Bungsu, selaku Ketua Panitia rangkaian acara Banyumas Kultur Festival 2026, kami persilakan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, Bapak Sadewo Trilastiono beserta jajarannya. Kepada yang terhormat para anggota DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Banyumas, dan para kepala dinas dari seluruh OPD di Kabupaten Banyumas, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa menggelar acara Banyumas Culture Festival 2026, di mana festival ini adalah festival yang pertama kali digelar dan diinisiasi langsung oleh Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan mensupport acara Banyumas Culture Festival 2026 dalam rangka rangkaian hari jadi Kabupaten Banyumas yang ke-455. Kami selaku panitia mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekeliruan dalam melaksanakan acara ini, dan kami mohon doa restunya agar rangkaian acara Banyumas Culture Festival yang dimulai tadi pagi sampai dengan nanti di hari Senin dini hari berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Sekali lagi kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebih tidak berpanjang-panjang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widong Titian, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu kali seluruh beda, ing sambekala rahayu saben dumadi. Yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Banyumas, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh jajaran Forkominda, Kepala Pengadilan Negeri Banyumas, Kepala Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kapolresta Banyumas, Bapak dan Ramil 071 Banyumas. Wes lengkap apa ya Mas? Wes lengkap ya Miki ya, bukan asal kecil. Jajaran kepala dinas terutama adalah mitra kami, Kepala Dinpora Bupar Kabupaten Banyumas, kemudian Direktur RSUD Banyumas yang malam hari ini ikut mendukung acara ini. Agak kelupaan hadir di antara kita karena saya pakai kacamata, tidak lihat persis tapi kayaknya Pak Sekda namanya. Dan seluruh undangan hadirin yang dengan sangat terpaksa tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya malam hari ini akan saya gunakan untuk ngomong banyak, sekalian melaporkan apa yang kami sebut dengan 7 agenda utama Dewan Kesenian. Tetapi tadi panitia udah bilang pada saya, Kang Jarot aja kesuwen. Kenapa sih? Wis diweleng karo Pak Dewo. Jadi Pak Dewo, ya Pak Dewo tadi ngerti ya dari kanya kalau ini ngomong mambrah-mambrah. Jadi intinya ada ngeten Bapak Bupati dan seluruh hadirin. Hari ini
gairah seni budaya Banyumas mungkin sedang naik pasang. Saya menjadi sekretaris umum Dewan Kesenian merasa di tengah barisan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya berasa berada di kalangan anak-anak muda kreatif yang mereka tanpa harus digelitigi, tanpa harus didikte, mereka bisa melakukan proses kreatif. Marilah kita bersama untuk selalu mengingat di tengah perkembangan zaman untuk selalu menguri-uri budaya. Dan pada malam hari ini luar biasa, sebuah kebanggaan Kabupaten Banyumas dan juga Banyumas Culture Festival 2026. Kita kehadiran artis ternama ibu kota yang pada malam hari ini turut hadir di Banyumas Culture Festival 2026. Pada malam hari ini selamat malam kepada Mbak Erika. Iya, boleh kita berikan tepuk tangan, boleh berdiri kakak? Iya, luar biasa sekali. Dan kayaknya nanti yang akan menyampaikan lebih langsung adalah Pak Dewo secara langsung yang tahu ini ada rencana apa, karena pastinya Kabupaten Banyumas bersiap untuk lebih viral lagi bersama juga dengan tim dari Kak Erika juga nanti ya pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan memasuki rangkaian acara penghargaan Banyumas Gatra Budaya, yang dimana kita sudah menyiapkan ada 12 nominasi penerima penghargaan Banyumas Gatra Budaya. Banyumas Gatra Budaya adalah penghargaan yang diberikan oleh Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas dan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk para pelaku seni budaya yang memberikan kontribusinya terhadap pelestarian budaya di Kabupaten Banyumas. Baiklah, saya mulai akan memanggil satu persatu 12 nominasi yang akan menerima penghargaan Banyumas Gatra Budaya. Untuk yang pertama, penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori Sanggar Seni Tertua di Kabupaten Banyumas diberikan kepada Sanggar Darmo Yuwono. Kepada Bapak S. Sarlan dari Sanggar Darmo Yuwono kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Untuk yang selanjutnya, penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori Sanggar dengan kegiatan seni budaya teraktif diberikan kepada Sanggar Omah Gamelan. Kepada Mas Eko Kunto Wibowo dari Omah Gamelan dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Untuk yang selanjutnya, penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori komunitas pedalaman dengan kegiatan paling aktif diberikan kepada Yayasan Chandra Birawa. Kepada Dalang Bima dari Yayasan Chandra Birawa kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Untuk nominasi selanjutnya, penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori pemrakarsa seni pertunjukan sentra tari inovatif terpopuler diberikan kepada Sanggar Jagabaya Nuswantara. Kepada Ketua Sanggar Jagabaya Nuswantara, Ibu Firna Wuri Handayani, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Penghargaan yang berikutnya untuk Banyumas Gatra Budaya kategori media terdepan, pelestari dan pemajuan bahasa Jawa Panginyongan diberikan kepada majalah Ancas. Kepada Bapak Yuswanto dari majalah Ancas kami persilakan. Penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori penyelenggara kegiatan seni budaya dengan jejaring luar
kegiatan seni budaya dengan partisipasi masyarakat terbaik diberikan kepada panitia Jerami Fest, kepada Bapak Titut Edi Purwanto dari Jerami Fest. Dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori penyelenggara festival seni budaya termegah diberikan kepada Banyumas Lengger Bicara. Kepada Ketua Yayasan Lengger Bicara Banyumas, Ibu Dewi Anggiani Tias, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Untuk yang berikutnya, penghargaan Banyumas Gatra Budaya kategori Mitra Strategis atas pembinaan seni di bidang pendidikan diberikan kepada Dr. Andes Joko Wiono MSI. Kepada Dr. Andes Joko Wiono MSI, kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori Mitra Strategi atas pembinaan seni dan budaya masyarakat Banyumas diberikan kepada Dr. Andes Dr. Andes Setia Rahendra MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Setia Rahendra yang diwakili Kabid Kebudayaan Dispora Bupar Kabupaten Banyumas, Bapak Fendi Rudianto, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Untuk penghargaan Banyumas Gatra Budaya kategori Pakurmatan Ingkang Langgeng dalam pengorganisasian dan pendampingan seni ebek dan seni tradisional lainnya diberikan kepada almarhum Bapak Suherman. Kepada istri almarhum Bapak Suherman atau yang mewakili keluarga, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan untuk yang terakhir adalah penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori tokoh pelaku dan pelestari budaya Banyumas diberikan kepada Bapak Ahmad Tohari. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Tohari, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Hadirin yang berbahagia pada malam hari ini, boleh kita berikan kepada 12 nominasi penerima Gatra Budaya untuk Kabupaten Banyumas pada malam hari ini. Dan langsung saja kami akan mengundang kepada para beliau yang akan menyerahkan penghargaan Banyumas Gatra Budaya. Untuk yang pertama, penghargaan Banyumas Gatra Budaya kategori Sanggar Seni Tertua di Kabupaten Banyumas akan diserahkan kepada perwakilan dari Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Bambang Widodo MM Par. Kami persilakan untuk dapat menyerahkan penghargaan Banyumas Gatra Budaya pada malam hari ini.
Gatra Budaya untuk kategori sanggar seni tertua di Kabupaten Banyumas, yaitu adalah Sanggar Darmo Yuwono. Kepada Bapak, ya, kami persilakan untuk tetap di tempat. Yang selanjutnya adalah penghargaan Banyumas Gatra Budaya kategori sanggar dengan kegiatan seni budaya teraktif kepada Sanggar Omah Gamelan akan diberikan oleh Wakil Ketua Bidang Internal Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, Bapak Edi Ramadan. Kepada Bapak Edi Ramadan kami persilakan. Untuk yang selanjutnya kami akan melanjutkan, yaitu adalah penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori komunitas pedalangan dengan kegiatan paling aktif diberikan kepada Yayasan Chandra Birawa yang akan diberikan oleh perwakilan BTN Purwokerto kepada Bapak Andita Prima Ayuningtyas. Kami persilakan. Mohon maaf Ibu. Ya. Untuk yang selanjutnya, penghargaan Banyumas Gatra Budaya kategori pemrakarsa seni pertunjukan sendra tari inovatif terpopuler yang akan diterima oleh Sanggar Jagabaya Nuswantara akan diberikan penghargaan ini oleh PNM Cabang Purwokerto kepada yang terhormat Bapak Muhammad Dedi Triana SEMM. Kami persilakan untuk dapat memberikan penghargaan. Untuk yang selanjutnya adalah penghargaan Banyumas Gatra Budaya kategori media terdepan pelestari dan pemajuan bahasa Jawa Panginyongan diberikan kepada majalah Ancas, dan penghargaan akan diberikan oleh perwakilan Pegadaian Kantor Area Purwokerto kepada yang terhormat Bapak Budi Purnomo. Kami persilakan. Untuk yang selanjutnya kami persilakan Pak Budi Purnomo untuk menyerahkan kepada Panitia Bisik Serai. Yang selanjutnya adalah penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori penyelenggara kegiatan seni budaya dengan partisipasi masyarakat terbaik yang akan diterima oleh Panitia Jerami Fest pada malam hari ini, dan penghargaan akan diberikan oleh perwakilan dari Universitas Terbuka yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Wan Hari SE. Kepada yang terhormat Bapak Wan Hari SE, kami persilakan. Untuk yang selanjutnya, penghargaan Banyumas Gatra Budaya untuk kategori penyelenggara Festival Seni Budaya Termegah diberikan kepada Banyumas Lengger Bicara. Kepada Ketua Yayasan yang akan menerima pada malam hari ini akan dilanjutkan oleh perwakilan dari Universitas Terbuka yang akan diwakili oleh Bapak Wan Hari SE. Nanti Bapak Wan Hari ada dua ya Pak, yang akan menyerahkan dua Pak. Untuk kategori yang kedua kepada Banyumas Lengger Bicara Pak. Ya. Masih akan diserahkan oleh Bapak Wan Hari. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penghargaan Banyumas Gatra Budaya kategori mitra strategis atas pembinaan seni di bidang pendidikan yang akan diberikan kepada Dr. Andes Joko Wiono pada malam hari ini, akan diserahkan oleh Bapak Edi Ramadan dari Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas. Kepada Bapak Edi Ramadan kembali kami persilakan untuk dapat menyerahkan
Joko Wiono, MSI, sebagai dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan menyaksikan sendera tari Jagabayan RRQ Lembah Narmada, persembahan Sanggar Jagabayan Nuswantara, didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dan DKKB dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke-455. Tetapi aku tak akan sanggup melupakannya. Meski sepenggal pisah telah tertimbun tumpukan debu perjalanan, derai hujan menghapus selangsa jejak, dan terik musim kering merontokkan sejuta bunga kamboja. Namun tidak dengan lebah dalam rongga hatiku. Sewaktu yang telah lalu, aku datang dalam hembus megantara, menyeruak bersama cahaya yang menyayat kegelapan. Di bumi yang menautkan nyanyian arus rayu dan suarna jala, jejakku menapak memergoki sebuah negeri yang tercekam oleh gelaga peperangan. Magadha, Magadha, Magadha. Dari negeri itulah tembang kesedihan ini bermula, dan akan terus aku nyanyikan hingga kematian kelak merenggut nafasku.
wong Titikalalotra Raja Mandek Dewaku. Raja Mandek Dewaku. Ayo, serahkan putrimu Citrawati padaku, Prabu Citradharma. Jika kau begutuk menolak permintaanku, akan aku hapus Magadha dari muka bumi. Luruslah senjatamu, Dharma Wisesa. Jika kau bisa melangkahi mayat, sama artinya kau bisa mendapatkan seluruh Magadha. Iblis jajalanat, lakon tak yui, batang sayuta kebaran. Bojreng mata celeng iblis laknat pada jejogetan. Siapakah lelaki bersayap angin dan bertiup dari balik gelap Meghalaya yang berani menghadang langkahku? Dharma Wisesa Raja Widarba, tataplah dengan hormati. Inilah Sumantri utusan Prabu Arjuna Sasra dari Maespati. Aku datang ke Magadha untuk membantu Prabu Citradharma melenyapkan wujud angkara seperti ini. Babu keparat, sugih kendel keladuk wani kowe Gus. Jika masih ingin melihat cahaya matahari, kembalilah ke balik benteng Magadha. Katakan kepada Citradharma, jika sore ini tidak menyerahkan Citrawati, Magadha akan aku tenggelamkan dalam lautan darah. Teruslah kau berbicara semuak sesongaran Dharma Wisesa selagi hayatmu masih dikandung badan, sebab setelah mulutmu mengatup, kepalamu akan menggelinding oleh hibatan senjataku. Ayo belajar jalanat, lena pangin kamu, kokok getihmu keparang.
takkan mampu menghapusnya. Meski kisah pertemuan gerimis dan daun tanjung telah sirna dalam hempas angin kemarau dan arus benawang telah mengikis kenangan tentang pertautan sebentang lumut dan bebatuan, tetapi tidak dengan tajuk yang merajuk dalam relung hatiku. Oh, sewindu yang telah lalu, aku tak pernah bisa melupakan saat seorang lelaki mendendangkan palaran di antara kelebat ribuan pedang yang menderanya. Tatap matanya adalah nyala kepongahan seekor singa yang tak pernah goyah oleh kobaran api dan barisan pemburu. Ia adalah sebongkah karang angkung dan bergeming dalam gelombang lautan bala tentara Ui dan Bang.
setelah Prabu Darmawisesa Pralaya dalam Mahabharata purna sudah jejibahan jengandika di negari kami Raden Sumantri memenuhi sabda yang sudah ingsun nyatakan. Saat ini juga ingsun serahkan putri ingsun Citrawati kepada Jengandika sebagai pelunasan janji atas kesanggupan Jengandika dalam menirnakan pepeteng dari langit Magadha. Saya terima kehormatan ini, Sinuwun. Mulai saat ini leher saya yang menjadi pertaruhan menjaga keselamatan Dewi Citrawati. Karya selamat perjalanan pulang Jengandika ke Maespati, Raden. Semoga Sang Jawata Agung selalu memayungi Jengandika dengan perlindungannya. Duduk. Jagung. Sekarang ambil apa yang semestinya aku serahkan padamu, Raden Sumantri. Saya tidak mengerti maksud Jengandika, Gusti Putri. Setelah kau buktikan kesanggupanmu menipak gelap langit Magadha, akulah piala yang layak kau terima, Raden. Tidak, Gusti. Sebagai kesatria Maespati, saya tidak akan mengingkari prasetia kepada raja saya sendiri. Saya datang ke Magadha sebagai utusan Prabu Arjuna Sasra, dan saya akan pulang ke Maespati untuk menyerahkan Andika kepada dirinya. Tetapi aku memiliki prasetyaku sendiri, Raden. Aku hanya akan menyerahkan hati dan tubuhku pada lelaki yang sanggup membebaskan Magadha dari angkara Raja Widarba, bukan pada Prabu Arjuna Sasra rajamu yang bahkan belum pernah aku lihat wajahnya. Hasrat batin Andika mungkin tidak akan mampu saya tepis, Dewi Citrawati, tetapi saya tidak akan pernah memiliki kuasa atas tubuh Jengandika. Pada perempuan yang tak terjangkau oleh tangan saya, hanya kematian yang kelak bisa saya serahkan. Apa maksudmu, Raden Sumantri? Prajurit, datanglah ke Paseban, prajurit. Prajurit, berangkatlah ke negeriku Maespati. Sampaikan kepada Prabu Arjuna Sasra rajaku bahwa Prabu Arjuna Sasra bisa mengambil calon permaisurinya dari Sumantri hanya dengan jalan pedang seorang kesatria. Sendika dawuh, Raden, akan hamba laksanakan perintah Jengandika. Serupa munajat yang tertahan, gumpalan awan termangu di batas cakrawala. Embun tak pernah lagi singgah, dan sekuntum cempaka tetap tengagah. Meski yang tersisa di atas kelopak hanyalah rembah air mata.
hingga ketika gelebah membubung dari segala persemayaman, mengapung di bawah redup langit yang sama, padang tempat kita dulu menghamparkan berlembar-lembar sajak, kini menjelma bentangan kesedihan dengan rima yang berbeda. Telah ingsun juga inilah yang akan terjadi, Sumantri. Aku tidak meragukan kesanggupanmu menggenggam kobaran api peperangan. Namun ternyata batin lelakimu tidak sanggup menepis keindahan Citrawati. Arjuna Sastra Gustiku, perang tanding ini bukan sekedar persoalan selembar tubuh perempuan Sinuwun. Ini juga soal kewajiban seorang raja yang akan merengkuh calon permaisurinya dengan jalan kesatria, dengan tubuh tegak dan pedang yang terhunus. Akan terwujud keinginanmu, Sumantri. Praitna sing ati-ati lekane atiku. Sumangga kawula sembadani Sinuwun.
mata celeng iblis lakat pada jajakan. Jangan kirangmu Sumantri, inilah wujud Ditya Kalabrahala Sewu yang akan menghukum ketidaksetiaanku. Telah terpenggal 1000 kepala raksasa oleh pedang saya Sang Prabu. Namun jika kali ini senjata saya menggores tubuh Paduka, pahamilah itu sebagai upaya saya menegakkan kehormatan Paduka sendiri. Lah kalah, ora perlu kakek ngurus moro maju ing palakan, tak beber kasudiganmu Sumantri. Sebagai kesatria Maespati, kau telah menginginkan kesetiaanmu pada jeneng ingsun, dan hukuman atas kesalahan ini hanyalah kematian Sumantri. Ambillah selembar nyawa hamba Sinuwun, akan hamba terima hukuman itu dengan penuh kerelaan. Jika kesalahan Raden Sumantri adalah pekat jelaga, maka hamba api dari kesalahan itu Sinuwun. Hambalah yang telah memaksa Raden Sumantri untuk menantang kehormatan Paduka. Apa maksudmu, Citrawati? Sebagai putri raja, hamba memahami hanya melalui jalan pedang seorang raja bisa merengkuh calon kasihnya. Dan saat ini jalan kesatria itu telah berhasil Paduka lewati. Apapun yang Sinuwun kehendaki, hamba serahkan sepenuhnya diri hamba kepada Paduka. Lah kalah, jagat Dewa Batara ya jangan pangestungkara. Jika itu yang sesungguhnya terjadi, maka dengarkan sabda ingsun. Prabu Harjuna Sasrabrau, Narendra awataran Hyang Wisnu ing Maespati. Pertama, ingsun titahkan Citrawati untuk masuk istana Maespati sebagai calon permaisuri ingsun. Yang kedua, ingsun berikan pengampunan pada Sumantri. Namun, jika dalam batin Sumantri masih menyembunyikan perasaan kepada Citrawati, maka kematianlah yang ia akan temui dalam medan perang selanjutnya. Itulah sabda ingsun.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepinggan Sinuwun Prabu Rahwana. Karena kedatangan abdi jenandika pun janji serana di Pasek Panalengka telah disungguhi lenggeran yang sehingga tecan main pisan megat kayak brutune tok sing arep ngendok. Oelah kalah. Canggih serana, matamu selalu berubah menjadi matang kalangan di setiap kali disuguhi brutune lengger. Ya. Canggih serana, abdiku, bandaku, ya dunyaku, telah lewat 3 kali candra purnama kau meninggalkan Alka demi mencari sisik melik keberadaan panjelmaan Betari Sri. Apakah sudah ada pewarta di mana penjelmaan Betari Sri berada? Aduh, kepaduan gongeng pangapunten sinuwun. Setelah hamba sibak berjuta-juta lembar kabut, hamba gembarai 1000 puncak gunung dan hamparan lembah, hamba akhirnya berhasil mengetahui keberadaan penjelmaan Betari Sri sinuwun. Walah, kalah. Bagus. Tidak sia-sia ingsun memelihara asu ajak sepertimu. Segera katakan Canggih Serana, di belahan bumi yang mana titisan Betari Sri berada? Nista genting kanan jauh Gusti Prabu. Setelah hamba mengendus seluruh sudut Arcapada, ternyata Betari Sri telah menitis ke dalam Dewi Citrawati, putri kerajaan Magadha, yang saat ini telah menjadi permaisuri Prabu Harjuna Sasra, Raja Maespati. Canggih Serana, wonten pengendika ingkang dawuh sinuwun. tiupan trompet sangkakala dan tabuh bendederi, siagakan seluruh warga Panalengka pura berangkat ke Maespati untuk merebut Citrawati dari Harjuna Sasra. Aduh. Enggane bar tugas dinas luar telung sasi, urung kober bali omah, urung kober tilik bojo, malah diperintah mangkat perang maning. Walah, kalah. Jangan kebanyakan mengoceh seperti burung perenjak Canggih Serana. Orang ketang colok lintang sambung obor, berangkatlah hari ini. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Gusti. Para prajurit Alengka, sigra sawega paca baris, kerik lampet brongkat gimpul, gajah gelar singa borong, budal iki dina bolong. Sesumbar lindu bumi konji, kumaludu kuntur ketuk, kumekang coloniti, kumembak banyu umambang.
datang menderak. Serupa sejuta jarum merajam ketabahan. Hari berganti hari, laksana kilatan mata pedang yang memenggal harapan. Lalu di siku petang paling hitam, kami timbun benih pisah tergelap, hingga ketika terang menyisirnya, cahaya hanya menemukan serumpun ilalang yang akarnya telah berurat di kedalaman jantung kami. Namas tu namos dam kadang ingsun Yai Sumantri ngarkan titah ingsun suwindu telah berlalu semenjak jeneng ingsun mengangkat Yai Citrawati sebagai permaisuri. Saat inilah waktunya ingsun harus melaksanakan laku Semediagung, sebab begitulah laku berata yang harus ingsun jalani sebagai Raja Maespati. Kasinggihan dawuh sinuwun, lalu apa yang harus hamba lakukan agar laku Semedi Paduka bisa kalis dari Rubeda nir ing Sambekala? Laku Semediagung ini bukanlah bertapa biasa yang bisa dilakukan di Sanggar Pamungjan dalam waktu 1 atau 2 hari, Yai. Semadi ini akan ingsun lakukan di tengah bengawan Narmada dalam waktu 1 jantra bulan Kirana. Akan hamba jaga keselamatan Paduka dengan seluruh daya yang hamba miliki sinuwun. Kalah jaga Dewa Batara sebagai panjelmaan Batara Wisnu. Keselamatan ingsun tidak perlu engkau khawatirkan, Yai, tetapi keselamatan negari Maespati lah yang harus kau jaga selama ingsun melakukan semadi nanti. Kasinggihan dawuh sinuwun, batang leher abdi Paduka pun Sumantri yang akan hamba pertaruhkan untuk menjaga Maespati selama Paduka melakukan semadi. Itulah maksud ingsun memanggilmu ke Paseban, Sumantri. Terimalah Purbawasesa ingsun untuk melindungi Maespati, Yai. Ingsun minta pamit. Komo di komo, apapun yang terjadi, jangan sampai membangunkan semadi ingsun hingga laku berata ini selesai aku laksanakan. Kanugrahan Sang Jawata Agung yang akan memayungi persemadian Paduka sinuwun. Belum sampai 7 kali matahari menyingkap remang pagi semenjak Prabu Harjuna Sasra bersemadi, bala tentara Alengka datang ke tapal batas Maespati serupa kabut hitam yang berembus dari kegelapan hutan Kandaka. Jadrong pangapunten ingkang tanpa wilangan, Raden, perkenalkan, hamba menghadap tinimbalan. Hamba Wiratamtama yang berjaga di tapal batas Maespati. Mohon palilah untuk melaporkan bahwa di kisik hutan Kandaka terlihat wabya bala Alengka yang sedang pacak barisan dipimpin Prabu Rahmana Raja. Mereka sedang bersiaga memasuki wilayah Maespati, Raden.
Siagakan semua prajurit Maespati Wiratamtama. Siapkan kereta perang untukku. Aku sendiri yang akan memimpin prajurit Maespati menghadang kedatangan Prabu Rahwana Raja. Tahan langkahmu, Raden. Tahan langkahmu, Raden. Bangunkan Semedi Prabu Arjuna Sasra. Sebab hanya panah manusia penjelmaan Batara Wisnu yang sanggup menaklukkan angkara Prabu Rahwana. Tidak, Gusti. Inilah hari yang telah saya tunggu 8 tahun lamanya. Hari yang akan menjadi penuntasan atas sumpah saya. Raden Sumantri, Bahwa kepada perempuan yang tidak terengkuh oleh tangan saya, hanya kematian yang bisa aku serahkan. Raden Sumantri, Raden Sumantri. Seminggu telah berlalu. Pada siang persaksianku, aku kembali menyaksikan langkahnya yang selalu tampak tanpa goyah. Jejak demi jejak menuju gelanggang kematian. Aku tahu inilah waktu yang telah ia tunggu selama 8 tahun setelah perjumpaan kami. Hari yang akan mengakhiri sewindu gelebak yang menikam diam kami. Hari yang akan menuntaskan sewindu derana yang mencengkram ketabahan kami. Hari-hari panjang yang pernah kami mulai dan akan berakhir di tempat yang sama, Lembah Bengawan Darmada.
mandek-mandek Gus. Ndas buta pating jenggelek hentikan langkahmu Satria. Sebelum tanahmu aku jadikan lautan darah, sebelum mataharimu aku hapus dari langit, bersujudlah di kaki Gustiku Prabu Rahwana. Setidaknya kau masih bisa menghirup udara sebagai budak. Pecah kepalamu Raseksa. Iblis panduk panding cacaran kepala Sumantri. Tahun-tahun namamu telah bergaung di seluruh penjuru bumi. Jejak kakimu pernah menapak di atas 1000 balakan, dan tanganmu pernah menggenggam api dalam 1000 peperangan. Dan jika kau tidak segera kembali ke negaramu, tanganku juga yang akan memenggal kepalamu Rahwana. Paku-paku karat di atas sejarah yang kau gambar, kau boleh mengumbar sesumbar Sumantri, tetapi di hadapan Rahwana ceritamu akan berakhir sebagai lagu kehinaan. Angkatlah senjatamu Rahwana. Jika kau sanggup menjebol dada Sumantri, itu artinya kau bisa merobohkan benteng Maespati. Wah, kalah. Tak kepah dadamu kelakon berudak wajahmu kepala.
diperankan oleh Osa, Dwi, Abel, Bening, dan juga Jasmine. Pemeran prajurit Ngalangka diperankan oleh Rere, Kaila, JJ, Melisa, dan juga Brili. Juru kanda dan juga penyanyi Jarod C. Setioko, Intan, Dono, Eni, Maichan, Ridwan Bungsu. Pemeran utama Sumatri diperankan oleh Sulaiman, Citrawati diperankan oleh Zahra, Arjuna Sasra diperankan oleh Seno, Citra Dharma diperankan oleh Sabto, Hafiz Rahwana diperankan oleh Hafiz Perut, dan Israna diperankan oleh JG, Dharma Wisesa diperankan oleh Bima, Cakil diperankan oleh Prabu, Rahola diperankan oleh Bagus Produksi, Pipin, penata musik Ardi Rusli, penata tari Sulaiman, Astrada, Rosvania, penulis naskah Jarod C. Setioko, dan sutradara sentra tari Jagabayan Elegi Lembah Narmada Ridwan Bungsu. Dan pada malam hari ini saya Dipta Pramanaru mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga masyarakat Banyumas yang telah hadir di hari pertama Banyumas Culture Festival 2026. Saya bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa besok masih ada rangkaian acara berikutnya, diantaranya dagelan dan pagelaran wayang tiga dalang dan masih banyak lainnya. Dan pada malam hari ini seluruh pemain akan berfoto, ya, kami bersiap